Halo Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Memilih bibitan yang baik dijadikan ternak bukan hal gampang, tapi juga tidak usah dipikirkan terlalu sulit, karena merpati yang juara, baik tingkat lokal ataupun nasional, pasti memiliki postur tubuh yang proporsional hampir mendekati sempurna. Namun memilih postur tubuh merpati yang hampir sempurna ini yang sulit. Karena kita hanya berpatokan pada organ luarnya saja seperti kepala, badan, ekor, kaki, bulu, namun juga meliputi tulangan, pernafasan, maupun tingkat inteligensi merpati. Sedangkan penghobi merpati, entah itu yang sudah berpengalaman puluhan tahun bermain merpati atau bahkan yang belum lama, kebanyakan hanya mempelajari karakter merpati dari fisik luar saja. Jarang yang mau mendalami sampai dengan organ dalam dan inteligensi, tingkat kecerdasan. Kembali ke pokok permasalahan, bagaimana memilih ternak yang baik. Dijadikan indukan apa perlu dilihat prestasinya, apa mesti harus tingkat nasional atau cukup dilihat tingkat lokal saja. Dalam hal ini tidak bisa dijadikan pedoman karena juara nasional kalau hanya sekali, entah kebetulan apa tidak kita tidak tahu. Sedangkan juara lokal kalau rutin, sering apa kita ragu menjadikan indukan. Merpati juara nasional berapa harganya? Disinilah kita harus pandai memilih dengan bijak. Kedua contoh merpati di atas memiliki potensi yang sama kuat dalam menurunkan terah yang juara kepada anak-anaknya. Yang terpenting, merpati yang akan kita jadikan ternak harus memiliki kriteria yang memenuhi syarat dan terseleksi seperti 1. Terah juara. Istilah ini sering kita gunakan, di mana dalam Kamus Bahasa Indonesia istilah pendekar adalah jagoan, pendekar atau kita definisikan jagoan, pendekar di mana setiap bertarung sering menang atau bahkan tak terkalahkan. Sehingga dalam dunia merpati kalau kita gunakan istilah terah jawara, bahwa keturunan burung TSB sudah sering menang bila dilombakan dan sering juara. 2. Tubuh yang proporsional. Pemahaman tubuh merpati yang proporsional tentunya ini tidak terlalu sulit karena hampir semua pemain merpati baik pemula maupun senior sudah banyak paham istilah tubuh yang proporsional karena referensi ciri-ciri fisik merpati yang proporsional sudah banyak. 3. Inteligensi yang baik. Inteligensi atau dalam dunia merpati sering kita sebut bahwa merpati tersebut pandai, gampang dilatih. Jalur lurus termasuk mental yang baik karena cepat hafal dilatih walaupun sering pindah lapangan. Dilatih tidak muteran atau bingung setiap dilatih, apalagi pindah lapangan, serta cepat mengenali betina geberan atau pemilik dan kaos timnya. 4. Dan sistem pernafasan yang sempurna. Mungkin istilah sistem pernafasan yang sempurna bagi dunia merpati tidak terlalu penting dan jarang sekali pemain yang memperhatikan ini karena istilah ini banyak yang dijadikan pedoman oleh merpati pos yang jarak lepasan hingga 100 km lebih, sedang pada merpati balap yak jarak lepas antara 1 km. Pernafasan tidak menjadi hal yang penting apalagi ditunjang dengan kriteria di atas yang sudah proporsional. Namun dalam pernafasan jangan sampai tidak diperhatikan karena banyak dijumpai burung yang pada saat dilatih terbang begitu cepat, sprint, atau hinggap ke betina dengan cepat, shoot atau tembak baik. Ternyata begitu jauh seperti terbang di tempat, kalah dengan merpati yang terbang seperti pelah satu namun cepat sampai ke betina, joki. Faktor ini yang menjadi penyebab adalah sistem pernafasan yang kurang baik. Sehingga untuk menilai sistem pernafasan yang baik, selain bentuk fisik yang harus diperhatikan juga dilihat pada saat dilatih, di mana merpati TSB kontrol antara terbang dan sampai ke betina tidak terlalu terburu,
Buruh terbang kern secara logika merpati pun mampu mengkontrol jarak yang harus ditempuh. DGN pernafasan yak, harus digunakan peran betina dalam branding seberapa besar? Betina seperti apa yang dibilang kelas istimewa? Bahwa pada dasarnya betina memiliki peran yang sangat penting dalam branding, namun sama halnya juga jantan. Sehingga antara jantan, betina memiliki faktor yang sama-sama penting karena dalam menurunkan gen keanakannya dua-duanya memiliki peran yang tidak bisa ditebak alias berantakan. Betina cetak atau apapun istilahnya, yang penting betina ini dapat menurunkan anakannya yang lebih bagus dari kedua indukannya. Nah, betina ini seperti apa? Nah, kita mulai nebak. Menurut saya betina yang baik memiliki kriteria yang berbeda dua dan terbagi dalam 3 jenis. 1. Betina jenis pertama, betina ini biasanya dibilang betina nyetak bila dijodohkan dengan jantan yang bagus, juara dan jelas kualitasnya, ia akan mengeluarkan anakan yang bagus. Terah jelas dan sering juara, betina ini memiliki kelemahan begitu dia dijodohkan dengan jantan yang kurang bagus atau apkir, betina ini tidak bisa mengeluarkan anakan yang bagus. Kelebihan betina ini selain mengeluarkan anak-anakan yang bagus, betina ini juga sedikit mengeluarkan anakan yang tidak bagus. Iri-iri yang lazim, biasanya badannya agak kecil, ringkes dan enak dipegang namun tidak terlalu menyolok ciri-ciri fisiknya. 2. Betina jenis kedua, betina ini biasanya dibilang gak bisa mengeluarkan anakan bagus. Padahal pegangannya bagus dan ciri-ciri fisiknya bagus bahkan seperti jantan. Namun betina ini memiliki keistimewaan, yakni betina banyak mengeluarkan anakan bagus begitu dijodohkan dengan burung yang terahnya kualitas bagus. Seperti kakaknya juara, lalu burung ini tidak bagus dan diapkil. Betina seperti yang saya sebutkan di atas akan cocok bila dijodohkan dengan jantan seperti ini. 3. Betina jenis ketiga. Betina ini biasa saya sebut kelas istimewa, karena mau jodohkan DGN jantan baik atau apkir sepanjang terahnya bagus akan mampu menurunkan anakan yang bagus. Biasanya betina seperti ini sangat jarang. Namun bila kita bisa mengenalinya, maka akan menjadi ladang emas di kandang kita. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.